2008 di pinggir selokan, cerpen karya Dewi Lestari. Pagi menjelang siang tadi, anak laki-laki saya Kinan tiba-tiba menarik tangan saya dan mengiring saya menuju senda jepit yang terparkir di teras tempat. Saya sudah hafal aktivitas yang dia maksud, sekaligus rute perjalanan yang menanti kami. Inilah acara jalan kaki yang kerap ia tagih, yakni 1 kali putaran ke jalan belakang di mana tidak ada rumah di sana, hanya tanah kosong berilalang tinggi. Jalanan itu menurun dan curam, berbatu besar dan banyak dahan berduri di pinggir kiri kanan. Terakhir kami berjalan ke sana, kaki Kinan sempat luka karena tersumbik duri. Tapi entah mengapa, ia selalu memilih jalur yang sama. Sejak sebelum kami berjalan kaki, saya sudah mengamati pagi pertama tahun 2008 ini. Langit berawan, angin yang bertiup kencang, dan meski matahari bersinar cukup terang dan terlihat angkasa biru di balik timbunan awan. Saya tak bisa mengatakan bahwa ini pagi yang cerah, masih terasa jejak mendung peninggalan hujan semalam. Kendati demikian, pagi ini pun tak bisa disebut pagi yang mendung. Sambil berjalan, saya merenungi kesan-kesan saya mengenai pergantian tahun kali ini. Ada keinginan kuat untuk menuliskan sesuatu, semacam refleksi dan sejenisnya. Tapi saya tak tahu harus memulai dari mana, harus menulis apa. Yang ada hanyalah keinginan menulis, tapi tanpa konten. Sejujurnya alam pagi hari ini cukup mewakili apa yang saya rasakan. Saya melewati pergantian tahun ini dengan bu-abu, tak melulu berspiritkan optimisme dan positivitas, tak juga melulu pesimistis dan negativitas. Semuanya hadir bersamaan dengan kadar yang kurang lebih seimbang, sehingga rasa yang tertinggal di batin saya adalah netral dan datar. Berbeda dengan kebiasaan saya, terutama di usia 20-an, yang selalu rajin bahkan mensakralkan kebiasaan menulis resolusi, evaluasi, penghargaan, dan impian, kali ini saya tak berbekalkan apa-apa. Tak ada resolusi, tak ingin mengevaluasi, harapan dan impian yang biasanya kita bawa layaknya tongkat estafet dalam pacuan panjang bernama hidup ini, kali ini bahkan absen dari tangan saya. Cengkeraman jemari saya rasanya tak cukup kuat untuk itu. Bukannya kedua hal itu tak ada, tapi malas rasanya menggenggam. Yang ada hanyalah langkah demi langkah kaki di jalanan berbatu, bertemankan suara gesekan ilalang dan terik matahari yang kian menggigit tengkuk. Kinan pun menolak digenggam. Dengan semangat, ia berjalan dengan gagah berani, tanpa mau saya gandeng. Ia sibuk mengumpulkan batu-batu yang pada akhir perjalanan kami akan dicemplungkannya satu demi satu ke selokan. Dengan kedua tangan penuh bongkah batu, ia berjalan sedikit di depan saya. Tepat di turunan curam, tiba-tiba ia tergelincir dan jatuh menengadah. Seketika ia menangis, kaget bukan main. Semua batu di genggamannya lepas. Cepat-cepat saya meraih dan memeluknya. Saya melihat ke sekeliling betapa banyak batu besar yang bisa saja menjadi landasan kepalanya saat jatuh tadi. Saya pun menyadari perjalanan kecil ini bisa jadi perjalanan yang berbahaya. Sambil terisak, Kinan mengucapkan sendiri, "Tidak apa-apa, Kinan, tidak apa-apa." Dan entah mengapa respon saya padanya adalah, "Ya, tidak apa-apa." Kinan sekali-kali harus tahu rasanya jatuh. Lalu kami berdua meneruskan perjalanan. Tak sampai 3 langkah, ia sudah minta turun lagi dari gendongan saya.
Kembali berjalan sendiri, memunguti batu-batu baru yang pada akhir perjalanan kami dicemplungkannya satu demi satu ke selokan. Saya menunggui Kinan berupacara di pinggir selokan sambil merenungi perjalanan kami pada pagi hari pertama tahun 2008 ini. Akhirnya saya mendapatkan sebuah pesan. Terlepas dari kepercayaan kita pada sosok Tuhan, personal maupun impersonal, semua dari kita setidaknya pernah merasakan hadirnya sebuah kekuatan, energi agung atau apapun itu yang tak luput menemani setiap langkah perjalanan hidup kita. Saat kita asik berjalan mengumpulkan segala sesuatu yang kita ingin raih, kita tak terlalu menghiraukan kehadiran sesuatu itu. Namun saat kita tergelincir dan terenyak luar biasa, segala sesuatu yang kita cengkeram pun lepas. Tangan kita kembali kosong. Sesuatu itu akhirnya punya kesempatan untuk muncul dan menyeruak. Meraih tangan kita yang dari tadi sibuk menggenggam, lama atau sekejap kita didekap selama perjalanan ini belum usai, tak urung kita akan kembali melangkah. Mengumpulkan kembali pengalaman demi pengalaman yang kita perlukan. Sambil berjongkok di pinggir selokan, saya merenungi batu-batu yang selama ini saya genggam. Besar, kecil, jelek, bagus, semua itu saya kumpulkan. Karena itulah saya perlukan. Karena itulah yang saya perlukan. Jika hidup adalah siklus berputar dalam satu pusaran, cukup relevan jika saya menganalogikannya dengan trayek yang saya tempuh hampir setiap hari bersama Kinan itu. Jalanan berselimut batu yang meski begitu sering saya jalani, tak pernah saya tahu batu mana yang akan saya genggam berikutnya. Dan batu mana yang saya akan lepas sesudah ini. Tak pernah juga saya tahu kapan saya akan tergelincir dan terpaksa melepaskan semua yang selama ini erat digenggam. Sekalipun tahun baru ini saya song-song tanpa resolusi dan evaluasi, ada satu keyakinan yang mengiringi langkah saya pulang ke rumah pagi ini. Jika batu dalam genggaman tangan saya lepas, berarti sudah saatnya ia lepas. Jika perjalanan ini belum usai, maka kaki ini mesti lelah dan penat akan kembali terus melangkah. Jika saya tergelincir nanti, maka sesuatu yang menyeruak muncul dari kekosongan, meraih tangan saya yang hampa dan kembali membawa saya bangkit, berdiri. Saya tak ingin memberinya nama. Saya tak ingin menjeratnya dalam sebuah identitas. Yang saya tahu, saya bersisian dengannya, seperti partikel dengan gelombang, seperti alam material dan imaterial, sedikit batu atau banyak batu, melangkah cepat atau lambat, tergelincir atau terjerembab, ia berjalan seiring dengan napas dan denyut saya. Ia membutuhkan saya sama halnya dengan saya membutuhkannya. Dan hanya dalam keheningan kami berdua hilang. Dalam keheningan kami bersatu dalam ketiadaan. Mendadak adanya resolusi atau tidak bukan lagi satu hal signifikan. Mendadak hari ini menjadi hari yang sama berharganya, sekaligus sama biasanya dengan hari-hari lain.